Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pengrajin jamu Purwokerto demo kepada polisi. Sumber saya dari YouTube. Pengrajin jamu Purwokerto melakukan demonstrasi kepada polisi karena sering minta uang dari pengrajin jamu tersebut. Nah, itu mereka melakukan demonstrasi tersebut. Waktu saya lihat di video tersebut, mereka melakukan demonstrasi di lapangan dengan membawa spanduk dengan tulisan-tulisan yang sifatnya negatif. Sehingga saya lihat ada cara polisi meminta uang dengan cara pengrajin jamu dituding bahwa ramuan jamunya katanya melanggar aturan daripada undang-undang kesehatan. Sehingga dan ada yang pernah disuruh datang ke Jakarta, kemudian ditahan sampai 2 hari, dan setelah itu dilepaskan tanpa ada penyelesaian hukumnya. Selanjutnya, jadi ada aturan tertutup bahwa di antara mereka supaya mengirim uang mungkin secara rutin kepada polisi di Jakarta tersebut. Jadi saya lihat dengan tindakan terus para pengrajin jamu sering mengirim uang kepada polisi lewat bank yang pernah dilakukannya. Itu biasanya dilakukan lewat bank. Jumlahnya pun tidak sedikit, cukup besar, antara 250 juta sampai 1 miliar lebih. Berarti ini perusahaan jamu besar ini, bukan perusahaan jamu pinggir jalan ini. Ini perusahaan jamu, namanya sudah perusahaan ya, berarti besar, modalnya pun besar. Sehingga mereka itu sering memberikan uang sebesar itu. Dan juga katanya polisinya sudah ada. Biasanya, dan hal ini kan sudah pernah terjadi tahun 2014. Kemudian tahun 2020 ini berulang lagi. Mungkin yang dulu tidak ditindak, sekarang mungkin harapannya supaya ditindak. Dan korban yang sudah memberikan uang katanya ke pusat sudah ada lebih daripada 20 orang. Berarti hal ini sebenarnya sudah cukup bukti polisi menerima uang daripada tukang jamu di Purwokerto tersebut, peramu jamu tersebut, pengrajin jamu tersebut, karena sudah ada alat buktinya pesetor uang tersebut. Dan juga kalau sudah ada bukti penyetoran uang tersebut, sudah minimal 2 alat bukti. Ada si penerima, ada si pengirim, ada alat bukti daripada uang tersebut, ya, berupa keterangan bank tersebut. Sehingga menurut saya dari segi hukum sudah cukup alat buktinya, dan seharusnya perlu diproses Mabes Polri orang-orang yang bersangkutan. Ini sama juga itu merusak nama polisi di tengah-tengah masyarakat. Dugaan saya uang itu juga kalau saya lihat besarnya, jumlahnya cukup besar dan tidak mungkin dimakan orang yang bersangkutan. Ini pasti dibagi-bagi di lingkungannya sendiri atau ke atasannya, sehingga selama ini bisa berjalan aman tanpa ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya lihat, jadi dengan adanya demonstrasi daripada pengrajin daripada jamu ini, supaya polisi, Mabes Polri peka dan menindaknya secara tegas sesuai dengan aturan hukum. Karena itu sudah menyalahi aturan hukum dan alat buktinya saya lihat sudah kuat. Adanya keterangan saksi yang adanya tersangka yang menerima uang tersebut, dan adanya orang yang menyerahkan uang tersebut, dan juga ada transfer uang lewat bank tersebut. Itu sudah merupakan alat bukti, sehingga sudah mendukung dia minimal 2 alat bukti. Makanya polisi supaya bertindak tegas kepada stafnya, karena ini sama juga merusak nama aparat negara, khususnya kepolisian negara Indonesia. Dan juga saya lihat polisi memanfaatkan situasi karena mereka takut, sehingga ketakutannya itu digunakan untuk mencari uang agar setor setiap saat kepada polisi tersebut. Setiap ada diminta uang selalu diberikan. Jadi alasan mereka melakukan demonstrasi kepada polisi masalah pemberian uang tersebut karena katanya perusahaan jamunya itu tidak laku sekarang ini. Mereka kesulitan uang memberikan uang tersebut karena
jamu mereka tidak laku. Selama pandemi virus corona ini penghasilannya tidak ada. Untuk makan pun sulit, apalagi memberikan uang kepada polisi ke Mabes Polri sana. Itulah yang saya lihat alasannya. Dan alasannya itu yang benar. Selama mereka saya lihat masih bisa mendapatkan uang, perusahaannya masih jalan baik, mendapat keuntungan, kelihatannya mereka tidak segan-segan memberikan uang kepada polisi tersebut sampai 250 juta, sampai lebih dari 1 miliar rupiah diberikan. Hal ini kan uang banyak ini. Jadi ini saya lihat mungkin perusahaan jamu yang di Purwokerto ini termasuk perusahaan besar juga mungkin ya, sehingga mereka bisa diminta uang semudah itu. Jadi itulah harapan saya, aparat kepolisian yang bertugas di Mabes Polri yang menerima uang daripada pengrajin jamu itu supaya ditindak secara tegas, karena demi nama baik aparat pemerintah khususnya kepolisian Indonesia. Sekian dan terima kasih.